Ini yang polyfilm evaporator ya. Jadi evaporator tuh banyak jenis. Ya, yang punya tipe yang lagi praktek ini tipenya polyfilm. Ya, ada yang kemarin yang kamu praktek ke atas itu evaporasi dulu kan, direbus itu, diuapkan saja. Nah kalau ini media yang mau dihasilkan itu bergerak. Nah, dia kan ada terdiri dari 3 satu kata, poling, film, evaporator. Ya. Nah, poling ini kan jatuh, film itu membentuk lapisan tipis, ya, membentuk lapisan tipis. Jadi bukan film biskop, bukan. Film itu kalau kamu tahu, kalau zaman dulu tuh kalau berfoto, nah ada pelistirnya kan. Nah, pelistir yang warna coklat itu ya. Nah, itulah nama film tipis seperti itulah. Ya. Nah, jadi evaporator ini penguapan ya, atau pemekatan. Jadi pemekatan larutan dengan menggunakan sistem polyfilm. Ya. Nah, keberadaannya ada di kalandria ini, evaporator ini. Nah, di kalandria ini terdiri dari pipa kecil di dalamnya ini. Ada 3 pipa kecil yang sering kita ya di sini. Pak tahu ya, memang sudah pernah trainingnya, dijelaskan seperti itu. Tidak dibuka, tidak pernah tahu kalau isinya ya. Di dalam ini ada pipa 3. Ya, jadi kalau 3 itu namanya cup. Nah, gitu ya. 3 pipa kecil. Nah, disitulah media umpannya masuk. Ya, masuk dari situ. Jadi dia dari sini umpannya masuk. Ya, ini pompanya, ini bukan paluknya ya. Ada 12, 13, 14. Ini petunjuk flu-nya, flu indikatornya. Ini TI 07. Temperatur umpan masuk ada di sini. Nah, fit in, ya, masuk di kolom kalandria. Nah, masuknya di cup, ya, masuknya di cup. Nanti keluar ke sini. Nah, ini separatornya, ya. Jadi kalau dia kaget ringan, dia ke kondensor. Kalau dia berat, jadi produk. Produknya nanti akan direcycle lagi, diumpankan ke sini, ya, sampai dengan larutannya jadi pekat. Kenapa dia ada 4 ekor ini? Ada umpannya 40 liter. Nah, tak ketampung dia jadi tampung, ya, sorry. Yang untuk produk 2 nih, yang untuk distilat 2. Jadi di sini dibagi 2 nanti kalau ini udah penuh di sini. Ya. Tapi ini juga nanti akan kita balikkan ke sini, ya, sampai dengan larutannya jadi pekat. Nah, lalu yang ringan di sini TI 11. Ya, TI 11 tak katik di sini. Jadi ini pakai termometer Hg. Jadi langsung dibaca di alatnya, motor air raksa. Nah, TI 10 itu ada di sini, TI 10 ada. Nah, ini P dan D. Kenapa P dan D? Jadi di sini bisa dia jadi produk, bisa jadi istilah. Karena diletakkan posisinya di sini, di tengah. Ini kondensor, ya. Ini air pendinginnya dari sini maksud. Ini perlu indikator air pendingin. Ini TI 14. Ini cooling water in, ya. Nah, ini cooling water in. Kemudian yang keluar pada lagi ke cooling tower kita, ini 08 cooling water out, ya. Jadi nanti dibacanya dari sini. Ini untuk vakumnya. Ini semestinya pengendali tekanannya. Tapi error ya pengendali tekanannya. Itu bisa dilakukan secara manual nanti. Oke ya. Jadi ini bagian ini adalah bagian daripada umpan. Ya, yang terdiri dari umpan, produk dan distilat. Distilahnya di sini nanti. Ini kondensor, ya. Fungsi alat ini mengkondensasi sesuai namanya, ya. Ini berubah pas uap menjadi cair. Di sini terjadi proses perpindahan panas, ya. Terjadi proses perpindahan panas. Apa baik sampel yang bisa dilakukan di alat ini?
Itu tidak lain adalah susu. Susu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Jadi masing-masing nanti bawa susu 1 liter. Ya. Oh, iya Pak. Susu yang pada kotak itu. Dikumpul di meja Pak untuk lebaran. Nah, ini nanti kita pakai larutan saja. Ya, larutan garam, apa ya. Nanti lama-lama dia nambah pekat. Ya. Lalu ini kasih susu dia. Ya. Atau tidak pakai tori. Ini ya. Nah, sekarang di aliran pemanasnya. Nah, pemanasnya ini ada 2 cara. Ada pemanasan langsung dan ada tidak langsung. Jadi kalau pemanasan langsung dia menggunakan steam. Kalau pemanasan tak langsung menggunakan air yang dipanaskan oleh steam. Ya. Nah, ini sekarang pemanasan langsung. Ya, pemanasan langsung bisa dilihat di yang saya share tadi. Jadi ini steamnya masuk dari sini, steam ya masuk. Ya. Kemudian dia ke sini. Ya, di sini ada PIC, pressure indicator control. Kalau ada C, ya di ujungnya ada C, berarti bisa dikendalikan. Kalau tak kata C-nya, dia hanya indikator baik. Ya, TIC, TI. Nah, kalau TIC berarti temperatur itu bisa dikendalikan. Ya. Nah, ini PIC. PIC itu kendalikannya dari sini. Kendalikan sini. Berapa tekanan yang mau kita pakai? 1 bar, 1,5 atau 2 bar. Diatur dari sini. Ini dari kukus ke sini ya. Dia ke sini, ke atas sini, masuk sini. Di 04 itu yang ini. Nah, kalau dia pemanasan langsung, step in. Ya. Step in masuk sini. Ya. Produk umpan masuk dari sini. Jadi dia searah. Ya, searah keluar langsung di drain ke sini. P5-nya ditutup. P10-nya dibuka. Nah, gambar yang ini adalah steam trap. Ya, perangkat steamnya. Setelah steamnya terkumpul, aja dibuang melalui palet 19, kemudian palet 20, di drain yang ini buang aja. Ya, drain. Nah, itu pemanasan langsung. Jadi pemanasan langsung dari sini, ya, palet 7-nya ditutup, sini. Palet 3-nya dibuka, palet 2-nya ditutup, masuk sini. Nah, ya, palet 5-nya ditutup, dan dia ke sini. P10, 19, 20 dibuka. Itu pemanasan tak langsung. Pemanasan langsung. Kalau pemanasan tak langsung, dia pakai air, fresh water. Fresh water dari sini, ya, dia ke sini. P7-nya dibuka, P3-nya ditutup. Masuk sini terus. Nah, ya, ke pompa. Pompa sini, ini palet P8 ini baik, palet indikator baik. Nyingok aliran air sini ada atau tidak. Selanjutnya ditutup. Ini, ya, nah ini juga palet indikator PI16 tekanannya. Ini ditutup, ya, ini dibuka. Di 9-nya, nah, sini. Ini steam masuk. Ini tak kata hubungannya ya, tak berhubungan. Di sini, di sini. Ini ditutup, ini dibuka. Ini palet indikatornya. Nah, langsung nanti dibuang. Steamnya. Jadi fungsi kukus itu merubah atau memanasi air dari sini tadi, dari fresh water ini. Nah, yang keluar dari HE ini tipenya double pipe ya. Double pipe. Nah, masuk sini dia. Nah, jadi ini umpan masuk dari sini,
Kalau tak langsung, umpannya masuk dari bawah. P10-nya ditutup. Jadi yang TI06 berubah, bukan steam out lagi, tapi hot water in. HW itu ya, hot water in. Nanti keluar sini, nah, yang TI04 itu berubah jadi hot water out. Ya. Jadi perbedaan pemanasan langsung dan tak langsung, kalau langsung itu alirannya searah di kolom kalandria. Ya, kalau tak langsung alirannya berlawanan arah. Dia beradanya di dalam sel di kalandrianya. Ya, umpannya di cup. Kemudian satu lagi, kalau menggunakan pemanasan langsung, tekanan steamnya 1 sampai 1,5 bar. Kalau pemanasan tak langsung, tekanannya 2 sampai 2,5 bar, lebih tinggi dia. Karena nak manasi banyu tadi. Ya, jadi airnya kaget muter-muter sini lah. Wah, muter-muter. Ya, muter-muter. Bisa baik ditambahin kalau dia bisa kurang. Apa namanya kalau ditambahin? Hanya kurang. Apa? Make up. Make up water. Kamu bahaya make up. Bahaya nak pun. Nah, kondisi alat pouring film ni bisa juga dipakum. Ya, kalau kamu vakum itu biasanya posisinya ada di produk. Ini. Produk. Ya, jadi di sini dihisap, tekanannya diturunkan, otomatis nanti di sini prosesnya akan berlangsung cepat karena temperaturnya tidak perlu tinggi, tekanan steamnya juga tidak perlu tinggi. Ya, jadi vakum itu salah satu untuk penghematan energi. Nah, tetapi itu tadi ya, kalau vakum digunakan itu hati-hati kalau tidak terkendali, gelasnya bisa remuk. Bisa rapuh ya. Ini kita apa namanya? Alat kendali. Ini TI01 steam in, posisinya ada di sini. Nah, TI01. Di indikator steam masuk, kita juga dari sini main nanti temperaturnya naik ya. Kan ini 01, ini 04. Ya, ini 05, tinggal dipencet-pencet baik. Ya. Nah, ini cooling water in, P dan D produk, ya. Cooling water out, feed in, ya. TI6 steam out atau hot water in, TI4 steam in, hot water out, TI1 steam in, ya. Nah, semestinya di sini ada pengendali daripada kontrol, bisa di setel berapa tekanan steam yang masuk. Cara jadi ini kaget manual baik, jengok dari steam yang masuk, ngaturnya dari sini dari panel ini. Ya, berhubungan dengan tancap pneumatiknya di sini. Jadi kita naik sama-sama gitu ya, itu lihat dulu yang umpan ini. Ini umpan kita nih, tangki umpan tadi, yang katanya tadi posisi digambar di bawah, di atas, atau posisinya ada di bawah, ya, sesuai dengan gambar. Nah, ini 10, 20, 30, 40 liter, 40 liter. Nah, tangki produk, tangki umpan ini 2 lapisan, ya, ada 2 lapis yang kamu lihat. Jadi ini bisa saja dipanasi dulu sebelum masuk, ya, panasi. Tapi ini tidak pernah kita lakukan. Jadi fungsi 2 lapis ini untuk pemanasan awal di umpan. Karena pemanasan awal itu supaya kinerja kerja dari kolom kalandria itu tidak berat, ya. Itu salah satu penggunaan preheater gitu, ya. Ini pompa kita. Nah, pompa kita ini jenisnya piston. Ya, semakin dia cepat pistonnya naik. Nah, ini yang flow meternya.
2 meter umpan. Ya, naik ke sini. Ini satuannya, kalau dia 1 berarti 100 liter per jam. Naik ke atas itu masuk ke kolom Calandria. Ini yang separator tadi. Ya, keluar dari kolom Calandria ke sini. Ya. Ini yang TI11 tadi, yang atau Pak tadi dibaca langsung. Ini yang temperatur produk. Ya. Kemudian ini TI10 ini temperatur P dan D. Warna kuning ini. Bisa jadi produk, bisa jadi distilat. Ini Kondenser. ini kondensor ya. Nanti ini alirannya ke sini. Posisi kondensor ini kalau kita tengok dari atas, dia agak miring gini nih. Jadi dia bisa biar ngalir tuh. Yang sudah terubah fase tadi. Balik ya. Ini TI12-nya temperatur distilat. Nah, ini ditampung di sini. Dua tangki ditampung ya. Jadi ini nanti air nih. Ya. Nah, yang di sini nanti larutan pekatnya. Nah, kalau lama kita lakukan evaporasi, jadi dia kaget jadi larutan ibu, mother liquor yang magang di urea. Ada tak istilah mother liquor? Ada kan larutan ibu. Nah, dari pasangan evaporator itu adalah apa? Pasangan evaporator kristalizer. Sudah dievaporasi baru dikristalisasi. Kristalisasi. Nah, foto satu, Sampai juga kan begitu dah.